Halo teman-teman, saya sekarang berada di... Ini adalah rumah bersama pelayan rakyat di Jalan Hoscokro Aminoto 111. Jadi kita nyebutnya adalah RBPR Cokro. Oke, saya sekarang berada di RBPR Cokro. Dan di sebelah saya ada ibu yang nggak asing lagi. Bunda. Oh, Bunda ya, bukan ibu ya. Oke, mintanya dipanggil Bunda. Jadi ini memang ketua umum ya, Bu ya? Iya. Dewan Pimpinan Pusat apa? Jadi oke, saya perkenalkan diri kali ya. Boleh. Sangat-sangat Bunda sayangi Mbak Maria Eva. Kami sahabatan dengan dia udah lama. Iya. Saya adalah Siska Rumondor dari organisasi ataupun komunitas yang namanya Bunda Milenial, dan posisi saya itu sebagai ketua umum sekali juga pendiri yang membuat Bunda Milenial sejak tahun 2019, dan secara organisasi Bunda Milenial itu sudah memiliki legalitas yang sah dari 2020. Jadi sudah ada AHU-nya, sudah ada Kesbangpolnya. Jadi komunitas ataupun organisasi yang bukan abal-abal gitu ya. Jadi kita resmi seperti itu. Terverifikasi di pusat ya. Ya, betul. Dan Bunda Milenial itu apa sih? Kami ini selalu berkebaya. Bukan mau kondangan, bukan mau wisuda, tapi yang kami ingin memperkenalkan terus kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak perempuan yang masih remaja, milenial, Gen Z, dan juga sesama usia seperti Bunda, sesekalilah memakai busana kebaya Khas Indonesia. khas Indonesia seperti itu, yang casual aja ya, yang bahannya katun gitu ya, enak kok, nggak masalah gitu. Karena kalau bukan kita yang memperkenalkan budaya itu, siapa lagi seperti itu kan? Dan dengan yang sekarang Bunda lagi pakai motif dari Papua. Ini asli dari Papua nih Mas. Ini corak Papua ya? Ini corak Papua, dan Bunda berdiri sebentar ya. Ya. Dan Bawahnya ini juga, kainnya ini adalah dari tenunan Baduy. Nah kan dengan kita membiasakan memakai hasil hasil dari daerah, secara tidak langsung kita memperkenalkan ya indahnya Indonesia seperti yang kami selalu lakukan dalam berkegiatan. Mau kegiatan itu di kolong jembatan, kami sering tuh, karena visi dan misi Bunda Milenial itu kami budaya, kemudian sosial, dan juga kemanusiaan, seperti itu tuh Mas. Oh, jadi sering mengadakan aksi sosial juga ya? Ya, itu yang paling utama, karena bukan karena kita berasal dari relawan, kan kami memang dari 2014 ya menjadi relawan, tapi karena memang Bunda itu punya jiwa ingin melayani sesama gitu kan. Kalau ada apa-apa tuh kayaknya ingin memberi sesuatu yang menolong orang gitu. Bunda bukan orang yang kaya raya, enggak, tapi mempunyai hati yang luas, mempunyai waktu yang disediakan untuk berbuat yang kebaikan. Misalnya pada waktu kami ke kolong jembatan gitu loh Pak, kolong jembatan di Jakarta Penjaringan sana. Di sana ternyata komunitas masyarakatnya itu ribuan jumlahnya, banyak sekali. Di kolong jembatan Pak, mereka bisa hidup bertahun-tahun dan sampai berkeluarga dan mempunyai anak-anak. Anak-anak di sana nggak bisa sekolah karena kan banyak orang tuanya yang nggak punya KTP toh. Nah jadi akhirnya Bunda kadang-kadang datang ke sana, ngajarin menggambar, bikin permainan sama mereka gitu. Sopo sing bayar ora ono, kita saweran masing-masing gitu Mas. Oh, Bunda bersama tim? Bersama teman-teman di Bunda Milenial kami keliling gitu ya kan. Jadi misalnya Bunda lihat berita apa gitu kan, langsung kreativitas Bunda, wah kita bikin sesuatu yuk gitu kan. Karena kayak misalnya mungkin teman-teman Arjo dan teman-teman yang menyaksikan ini di awal tahun 2023 ada satu kisah anak remaja yang merawat ibunya. Ternyata ibunya tuh ODGJ di sebuah rumah yang kosong, kemudian seperti rumah tak bertuan, penuh dengan semak belukar, dan ternyata di situ ada anak yang tinggal dengan ibunya. Itu adalah kisah Tiko dan Ibu Eni. Nah Bunda, Bunda
tanpa sengaja melihat tayangan para konten kreator, ya. entah mengapa langsung Bunda Ya. tergerak. Saya harus cari mereka di mana. Bunda bisa lakukan sesuatu untuk mereka yang mereka belum sempat terpikirkan. Ya udah, sejak kisah itu kan Bunda datang ke sana pakai Google Map gitu kan, nyari alamat di mana sih alamatnya, ketemu dan Bunda kenalkan diri. Bunda sampaikan mau menolong dengan cara bantu bersih-bersih dengan memanggil dan membawa pemadam kebakaran, damkar ya kan, bisa disemprot gitu. Nah sejak itulah Bunda milenial itu cukup dikenal gitu loh Pak di netizen, di masyarakat, dan bagi Bunda sendiri merasa bersyukur, berterima kasih untuk apresiasi dari semua masyarakat. Jadi akhirnya mengetahui bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat itu selalu melakukan aksi budaya dengan apa yang kami pakai, kemudian sosial dan kemanusiaan gitu. Nah kalau sekarang kita ketemunya di rumah bersama pelayan rakyat untuk 03 untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu Pak. Nah awalnya ini Bunda Milenial kan didirikannya ya dari sekumpulan bunda-bunda peduli sosial ya. Terus kenapa menjadi relawan? Relawan ini apa? Pilpres. Pilpres. Kalau mungkin lebih dulu mana? Iya, ditarik mundur itu lebih dulu sebagai relawan. 2014 itu kan pilkada Pak Jokowi kalau nggak salah ya. Iya. Pemilu serentak. Pemilu pilkada ya. Nah, saya bukan siapa-siapa. Maksudnya Bunda pada waktu itu hanya karyawan di sebuah advertising agency. Kemudian 2017 terjadi pilkada yang menghebohkan sejagat raya di Jakarta. Nah, Pilgub ya? Iya, Pilgub Pak. Saya masih sebagai seorang karyawan. Saya nggak ngerti relawan itu apa ya gitu. Tapi hanya karena kepedulian saya sebagai seorang komunikasi pada saat 2017 kan terjadi tuh tidak boleh sholatkan mayat karena memilih Pak Ahok pada waktu itu kan. Tergeraklah. Nah, ya saya sebagai orang komunikasi melihat ini bukan politik, ini bukan pilkada, tapi ini ada upaya ingin merubah tatanan masyarakat dan memecah belah. Kemudian kegelisahan Bunda pada waktu itu Bunda tuangkan dengan hanya memberikan pesan gitu kan di WhatsApp, Bapak Ibu kalau menemukan spanduk tidak boleh sholatkan mayat dan merasa resah ataupun tidak nyaman, segera lapor ke nomor sekian gitu kan, kasihlah foto dan titik lokasinya. Saya kasih cuman ke lingkungan gereja saya gitu kan. Tapi entah mengapa mungkin keblas gitu loh Pak. Keblas, saya sampai kaget dalam satu hari saya terima sekitar 250 laporan. Ternyata banyak orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan adanya gerakan seperti itu. Hari kedua sampai 500, sampai saya hang HP saya sampai hang karena gambar kan Pak. Gambar. Oh iya. Nah sejak itulah saya bilang, wah ini saya nggak tahu harus ngadu kepada siapa dan harus saya ngapain, tapi I have to do something. Jadi saya sendirian Pak, gerilya menelusuri laporan dari orang-orang yang gitu. Ada di sini, saya copotin Pak, saya copotin, saya ribut banyak orang di bawah Pak. Sendiri Pak, karena saya bukan relawan, saya nggak ngerti kan. Tapi ini mengganggu gitu, ini berbahaya. Oke. Nah, dari kepedulian saya terhadap ini politik, kenapa kok jadi bisa membahayakan ini kan? Bisa membahayakan. Saya lapor tuh, ngantri tuh di balai kota. Pada waktu itu PLT gubernur kan, Pak Sony. Saya cuma kasih 5 lembar laporan. Pak, saya bukan relawan, saya bukan LSM, saya hanya orang biasa, tapi saya punya kepedulian Pak. Ini loh Pak, ini bukan pilkada loh Pak, ini bisa berbahaya Pak, gini ya. Saya langsung ditanggapi, saya langsung dihubungkan dengan Kepala Satpol PP. Sejak itulah saya terlibat, begini toh prosedur-prosedurnya. Nah akhirnya saya diajak dan bergabung di satu organisasi relawan pada saat itu 2017 tuh Pak.
Disitulah Pak, saya baru benar-benar bisa tersalurkan kalau saya ada apa-apa, ya saya harus berada di jalanan. Dengan teman-teman yang memang sudah ada juga yang bisa satu visi seperti itu. Iya. Itu 2017, saya cemplung pure benar-benar jadi relawan. Ternyata di lapangan banyak kasus. Ternyata di lapangan juga Banyak kasus yang orangnya nggak ada keberanian mungkin ya. mungkin gitu, mungkin nggak ada keberanian atau memang nggak tahu harus bagaimana gitu kan. Nah, gara-gara saya terlibat di relawan, saya akhirnya mengerti, ternyata harus ke Satpol PP, begini, begitu gitu kan. Nah, jadi pada saat selesai 2018 dengan kondisi yang tidak menyenangkan bagi saya dan teman-teman pada waktu itu, karena kan Pak Ahok di penjara dan menyatakan bersalah. Di situ saya udah langsung menjadi die hard Pak, militan sekali menjadi relawan. Itu 2018 ya. Jadi saya kalau lagi kerja sering mabal, maaf ya Bu, sering kabur dari kantor kalau misalnya harus apa-apa gitu urusan dengan relawan. Nah, waktu itu masih ngantor ya? Masih ngantor Pak. 2019, nah itu kan pilpres pertama kali Pak Jokowi. Iya. Ya kan? Pak Jokowi 2014 Pak Jokowi kan. Yang 2019 yang kedua itu saya benar-benar pure turun langsung menjadi relawan. Dan Fokus saya ya, juga benar ya. berubah penampilan yang tadinya pakai celana jeans, pakai ransel kemana-mana. Saya berubah penampilan. Saya bilang pada waktu di 2017 itu ya mohon maaf ya, banyak sekali dipelintir busana dari negara lain Ya. yang semua serba tertutup menjadi seperti kelompok identitas yang mempunyai tingkat agamaisnya lebih tinggi. Saya gelisah, itu budaya. Saya bilang itu bukan agama, itu budaya gitu kan. Ya akhirnya saya membiasakan diri budaya yang betul di Indonesia begini. Iya. Pakai kebaya, pakai kain dan santun gitu kan. Dari 2019 itu tuh Pak, kayak berubah penampilan, terus saya pakai kebaya. Dan bagaimana saya memperkenalkan Bunda milenial? Gak mungkin saya pakai rompi. Yang paling cocok adalah ya udah pakai selendang Pak. Kemana-mana saya selalu begini jadinya Pak. Ya akhirnya terima kasih untuk apresiasi dari masyarakat dan netizen dimanapun dan teman-teman. Bunda Melina sudah go internasional Pak, sudah dikenal sampai negara luar. Oh, gitu ya. Kegiatan kami itu juga sempat dilihat oleh teman-teman yang diaspora Amerika, Eropa, Ya. Swiss, banyak lah di negara luar gitu ya. Nah jadi apalagi dengan sosok budaya Indonesia ditampilkan terus gitu kan melalui kegiatan baju yang kami pakai gitu. Nah seperti itu Pak, nyemplung jadi relawannya tuh gara-gara itu tuh Pak. Komunitasnya akhirnya banyak ya yang pakai kebaya, yang hobi, Iya, banyak, Pak. Yang tergerak untuk melestarikan busana. Iya, lama-lama akhirnya ya puji Busana Tuhan khas alhamdulillah Indonesia. menjadi banyak anggota Bunda Milenial pada waktu Pilpres yang keduanya Pak Jokowi itu kita ada 700-an Pak. 700-an, terus saya bikin senam Nusantara, jadi senam memakai busana kebaya, itu cukup viral pada waktu tahun itu. Dan kemudian kita akhirnya terbiasa Pak, berada di Gojek, berada di busway, berada di pakai begini aja gitu kan. Dan memang di tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2022 yang lalu ada rencana gerakan kebaya go to UNESCO ya, supaya diakui oleh dunia. Goes to UNESCO. Ya, kebaya didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan tak benda dari Indonesia, kebaya. Nah, 2022 itu banyak sekali komunitas-komunitas organisasi perempuan yang fokus di kebaya gitu, karena kita sama-sama mempunyai visi, bahkan Bu Iriana dan banyak level pejabat di pemerintahan yang mendukung agar memang kebaya bisa diakui di dunia seperti itu. Nah, banyak tuh akhirnya komunitas berkebaya tuh Pak 2022. Nah, tapi yang masih konsisten terus berkebaya ya salah satunya adalah di Bunda Milenial, selain mungkin beberapa yang masih beberapa komunitas ada sih. Masih ada gitu. Cuman saya di Australia juga di Perth suka pakai ini. Oh ya. Kebaya. Iya. Ibu Diana nggak kenal ya? Australia Perth. di Perth, nggak tahu.
pakai kebaya. Aku pikir ada ininya mas ini. Ya, ya. Iya, ya mungkin diaspora di diaspora yang sering berhubungan sama saya itu kebanyakannya Amerika sama Eropa sih Pak. Begitu teman-teman ya. Jadi ini penjelasan dari Bunda Siska Rumondor. Ya. Terima kasih Bunda Siska. Sama-sama. Dan dadah.